Gini seperti biasa, good morning tiap Senin pagi menyampaikan diskusi yang menarik, fenomena yang menarik untuk kita bahas bersama. Pagi ini kami ambil tema dampak dana pembangunan yang mengendap terhadap proyek infrastruktur di DKI Jakarta. Dua narasumber kita sudah siap di sini. Yang pertama siapa lagi kalau bukan Abang Agus Hamonangan SHMH. Beliau dari fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Selamat pagi Bang Agus. Selamat pagi Bung. Iya. Selamat pagi para pemirsa RPK 96,3 FM yang terkasih. Iya. Semoga pada sehat dan juga giat untuk kembali bekerja. Iya, yang Tuhan memberkati. kedua adalah Mas Widodo ya, dipanggilnya Mas Wid. Beliau adalah jurnalis pewarna dan sekretaris PC DKI yang baru kita sapa. Selamat pagi Mas Widodo. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi para pendengar RPK. Salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iya, saya buka dulu. Baru-baru ini ya dikejutkan dengan celetukan Mas Departemen Keuangan Menteri yang baru ini. Ya Mas Purbaya ya. Purbaya. Tapi bukan itu ya pura-pura Batak ya. Purba ya. Ya beliau memang cukup vokal gitu ya. Mengatakan bahwa Pemda DKI itu ada dana sekitar 14 triliun ya. Iya. 12 ya. Iya, 14,6 triliun. Nah, 14,6 triliun. Nah, kita bahas dengan Mas Purbaya. Mas Purbaya. Apa yang dibicarakan Mas Purbaya itu kita biar jangan negatif ya. Nanti kan orang pikir waduh ini uang dijadikan deposito aja nih, sementara jalan-jalan di wilayah lain tempat saya itu sebagian di aspal, sebagian lagi belum. Ya silakan dijawab Mas. Bung ini dulu lah, Bang Agus dulu ya. Terima kasih Bro Ensis, saya panggil Bro Ensis saja nih supaya kompak. Jadi berita ya atau informasi yang disampaikan sama Pak Menkyu, Pak Purbaya, ini memang mengagetkan kita ya, mengejutkan, dan tentu saja kami dalam fungsi pengawasan ya, fungsi kontrol, langsung kebetulan saya ini di Komisi C ya, saya usulkan supaya kita memanggil tim TAPD. Jadi TAPD itu Bung, tim anggaran pemerintah daerah. Artinya supaya informasi yang mengagetkan ini tidak membuat keresahan, dan juga tentunya jangan sampai terulang lagi ya, itu peristiwa yang tragis ya sebelumnya yang Agustus. Ini harus diluruskan ya, harus disampaikan tanggapan untuk mencernikan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan tersebut. Ada mengendap dana 14,6 triliun ya, di Bank DKI tentunya ya, Bank DKI atau mungkin ada bank lain yang memang disitulah tempat transaksi dari yang namanya retribusi pajak rekening daripada Pemprov DKI atau Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Nah, akhirnya kami ya dalam kesempatan rapat kerja, dan memang itu masa-masa kami sebelum itu adalah persiapan untuk membahas anggaran pendapatan belanja daerah untuk 2026. Jadi kami sudah memulainya di bulan-bulan Oktober ini ya, mudah-mudahan ya nanti akan selesai di awal November. Artinya sudah ketok palu, sudah disetujui oleh semua komisi. Jadi kita bicara intinya 14,6 miliar. Ya, itu jelas-jelas kami pertanyakan ya, di Komisi C ya, itu juga bagian daripada pembahasan anggaran ya, pendapatan baik itu pajak, retribusi, aset maupun BUMD ya yang memberikan dividen. Jadi di situ langsung kami tanyakan ya kepada tim TAPD tadi ya, mewakili Sekda tentunya. Nah ini BPKD ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah ya, Pak Kaban ya, Pak Michael, langsung kami tanyakan ini, tolong dijelaskan ya apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah
disampaikan ya oleh Pak Kaban bahwasanya ya, jadi dia awali tuh sama beliau bahwa ternyata uang masuk ke pendapatan ya ke kas Pemprov DKI Jakarta itu saya kaget juga di situ ya, kurang lebih tiap hari 150 miliar. Wih, tiap hari itu ya. Tiap hari ya, tiap hari artinya dirata-ratakan. Dirata-ratakan ya. Pajak ini, pajak itu ya, gitu ya. Dirata-ratakan artinya bisa mungkin satu hari itu dapatnya 50 miliar, kemudian pernah 200 miliar gitu ya. Jadi per hari itu dihitung 150 miliar. Itu di hari kerja tentunya. Ya. Nah, ini diuraikan lagi 150 miliar adalah itu rekening induk Pemprov DKI Jakarta, Bapenda, ya itu menerima retribusi yang masuk, ya, menerima yang namanya pajak yang masuk, yang disetorkan, ya. Pajak itu juga ada berbagai macam item, ya, kalau saya tidak salah ada 9 sampai belasan, ya. Salah satunya yang tertinggi memang untuk pajak kendaraan bermotor, ya, PKB. Kemudian juga ada yang dikatakan untuk retribusi itu ada dari restoran, dari hotel, ya. Nah, ini kan di satu sisi positif ya. Artinya kita berpikir positif, berarti Jakarta ini masih hidup gitu. Hidup ya, lancar ya pembayarannya ya. Masih lancar, masih ekonominya bisa berputar gitu ya. Nah, kembali lagi jadi ya itu anggaran kas itu ya dibilang mengendap, sebenarnya itu adalah yang pendapatan yang sampai 14,6 triliun itu ternyata itu kan harus dibagi lagi. Artinya dibagi, didistribusikan, misalkan ada pembangunan fisik, bangun sekolah. Nah, itu dari situlah diambil yang harusnya dari 14,6 miliar itu, katakanlah disetor misalkan 1 triliun, kemudian juga ada pembelian lahan disetorkan misalkan 10 triliun. Nah, inilah yang ternyata lamban, ya, lamban dalam pendistribusian. Tadi memang benar 14 diakui juga oleh Mas Gubernur, ya, Mas Pramono, diakuin itu memang 14,6 memang benar kurang lebih segitu. Nah, kita kan mau tahu nih kok bisa sampai dikatakan mengendap gitu. Nah, sebenarnya mengendap ini masih tanda kutip. Tanda kutip artinya ya itu bukan terjadi penyimpanan atau penimbunan, ya, penimbunan sebesar itu, tapi ini menunggu disetor. Parkir lah gitu, parkir. Sebentar. Sebenarnya sih bukan parkir juga ya, tapi dia dana yang masuk itu banyak gitu ya, tapi pendistribusiannya lamban. Nah, katakanlah misalkan nih pembayaran KJP yang ditunda, kan sekali setor KJP kan bisa triliunan juga. Nah, kemudian juga katakanlah ada pembiayaan tadi proyek-proyek, ada bangun sekolah, SMA, SMK. Nah, ini ada juga yang dari pihak birokrasi menurut saya lamban, ya. Mereka membuat birokrasi masih berjenjang gitu. Nah, inilah dana itu aman, ya, masih ada di salah satunya Bank Jakarta, ya. Dan ini kami minta dengan tegas supaya secepatnya didistribusikan. Jadi jangan Oktober November ya harus segera itu ya. Iya, harus segera. Kan itu ya. Betul. Habis hingga tahun ini. Kalaupun tidak habis, itu tentunya akan mempengaruhi kinerja atau penyerapan daripada teman-teman di dinas atau APD, SKPD terkait. Itu sih, Bung. Nah, ya baik. Sebelum ke Mas Wid, ya, kita menunggu break, tapi kita jangan lupa ya, nanti hubungi kami di 021 8000 444, 021 8000 43 kali, atau bisa juga WA ke 0815 1843 kali. Kami juga ada YouTube-nya.